Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat. Alhamdulillahirabbil alamin, kita berjumpa lagi di channel YouTube Dokadil Institute. Channel yang membuat Anda lebih paham beternak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sholawat beriring salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu dan selalu kita harapkan syafaatnya sampai akhir kelak nanti. Patah tulang pada hewan ternak. Kejadian ini mungkin kejadian yang kita semua sepakat ini tidak kita inginkan ya Sobat Dokadil. Ya namanya musibah, kita tidak tahu kapan dan di mana itu terjadi. Namun Sobat Dokadil, itu bukan tidak mungkin tidak bisa dicegah. Kita bisa melakukan beberapa cara, beberapa langkah dalam rangka pencegahan agar tidak terjadi patah tulang. Kemudian patah tulang pada hewan ternak juga bisa diobati. Seperti pertanyaan dari salah satu Sobat Dokadil, yaitu dari peternak domba. Jadi dia bertanya tentang cara penanganan domba yang patah kaki belakang di sambungan persendian. Nah Sobat Dokadil, penasaran bagaimana pendapat saya terkait cara pencegahan dan juga cara pengobatan pada hewan ternak yang mengalami patah kaki. Saksikan terus sampai akhir video dan jangan lupa, bagi Sobat Dokadil yang baru menonton video ini ataupun belum subscribe channel Dokadil Institute, silahkan subscribe channel Dokadil Institute. Sobat Dokadil, ada beberapa cara yang dapat kita lakukan sebagai peternak agar tidak terjadi patah kaki. Nah, cara yang pertama itu kita fokuskan kepada ternaknya. Usahakan ternaknya jangan obesitas. Nah, kita sepakat bahwa obesitas itu sebenarnya bisa tidak memang sih dia meningkatkan bobot badan, cuman di sisi lain dia bisa menyebabkan hal-hal lain, salah satunya adalah patah kaki ini. Karena dengan obesitas ini beban tubuh yang yang harus ditahan oleh tulang ini jadi meningkat, tekanan pada tulang menjadi lebih besar, sehingga ini akan memperbesar kemungkinan terjadinya patah tulang jika terjadi obesitas. Ada nama istilahnya body condition score atau BCS. Usahakan BCS hewan ternak kita itu jangan terlalu rendah dan jangan juga terlalu tinggi. Kalau skalanya 1 sampai 5 ya, usahakan di 3,5 maksimal 4 lah. Jangan sampai 5. Nah, itu yang saya sebutkan tadi, itu akan membuat beban atau tekanan terhadap tulang menjadi meningkat. Kemudian Sobat Dokadil, yang kedua, cara mencegahnya adalah dengan menerapkan manajemen perkandangan yang baik. Seperti kita ketahui, kandang berfungsi sebagai tempat berlindung bagi ternak. Kemudian kandang ini sebagai tempat makan, tempat dia minum, yang dimana kehidupan kesehariannya itu ada di dalam kandang. Ya notabene-nya kandang ini semacam tempat untuk mengontrol hewan-hewan ternak kita tersebut, sehingga kita misalnya urinnya bisa dikumpulkan, kotorannya bisa dikumpulkan, tidak berserakan, sehingga ini pada akhirnya tidak mengganggu ke lingkungan sekitar, baik itu dari baunya ataupun kalau ternaknya tidak punya kandang, dia mengganggu lingkungan sekitar, tanaman-tanaman sekitar. Di kandang ini sendiri ada beberapa
yang harus kita perhatikan. Yang pertama ya kita terkait tipe kandangnya, khususnya yang tipe kandangnya itu tipe kandang panggung. Yang pertama kita perhatikan adalah lantainya. Lantainya itu di lantainya ya, itu ada celah lantai. Nah biasanya Sobat Dokadil, lantai kandangnya itu bahannya ada yang dari kayu atau dari bambu, atau sekarang yang lagi tren itu pakai slat, slat plastik yang diproduksi oleh salah satu perusahaan di Indonesia. Nah yang harus kita perhatikan adalah dalam pemasangan lantai ini, jarak pemasangannya ini jangan sampai terlalu besar dan juga jangan sampai terlalu kecil. Nah, kenapa saya bilang jangan terlalu besar? Itu agar kaki-kaki ternaknya itu tidak merosot, sehingga tidak terjebak, sehingga dia mencegah terjadinya patah tulang. Dan kenapa jangan terlalu kecil juga? Nah, itu kan lubang-lubang itu kan, celah-celahnya itu kan untuk tempat feses dan urinnya jatuh ke bawah, sehingga feses dan urinnya tidak terkumpul di dalam kandang, tapi fesesnya dan urinnya itu jatuh ke bawah kandang. Kemudian pastikan lantai kandang ini kuat dan kokoh. Jangan sampai ketika ternaknya masuk, lantai kandangnya malah ambruk. Ini malah bikin rugi juga sebenarnya. Kemudian Sobat Dokadil, terkait tangga kandang. Ya namanya kandang panggung ya pasti punya tangga ya, dimana fungsinya itu untuk sebagai jembatan keluar masuknya ternak ke dalam ataupun keluar dari kandang. Nah usahakan sama seperti lantai kandang tadi, ini kalau tangga ini boleh rapat, tidak ada celahnya, dan usahakan dia jangan licin. Ada juga kalau saya perhatikan ada misalnya ini nih, di tangganya ini dibuat semacam balok-balok berjarak yang digunakan sebagai tumpuan untuk naik ataupun turun. Dan satu lagi, pastikan dia tidak licin. Nah, licinnya ini bisa berbahaya, membuat ternaknya jatuh dan memperbesar kemungkinan terjadinya patah tulang. Dan pastikan juga kuat dan kokoh. Kemudian Sobat Dokadil, terkait tangga kandang ini ada satu hal yang belum banyak diperhatikan oleh kawan-kawan, ini terkait sudut kemiringannya. Jangan sampai sudut kemiringan tangga ini jangan sampai terlalu curam. Jadi agak susah jadi ternaknya itu untuk naik. Kemudian Sobat Dokadil, terkait sistem perkandangan. Nah, sistem perkandangan itu kalau menurut jumlahnya ada kandang koloni, ada kandang individu. Khususnya pada kandang koloni kita harus memperhatikan terkait jumlahnya, kemudian jenis kelaminnya, kemudian bobot badannya. Kita bahas pertama terkait jumlahnya. Jangan sampai dalam satu kandang koloni itu terlalu banyak. Nah ini akan terlalu banyak, akan menyebabkan dalam satu kandang koloni ini menjadi sempit. Ini juga akan menyebabkan kerugian dan bisa juga akan menyebabkan terjadinya patah kaki ini. Kemudian terkait jenis kelamin, jangan sembarangan membuat satu kandang koloni tapi tidak dibedakan jenis kelaminnya. Pada beberapa kasus ada memang kandang koloni yang dikhususkan untuk jantan dan betina, dan itu digunakan hanya pada saat-saat tertentu saja, yaitu pada saat pengawinan. Kemudian Sobat Dokadil, terkait kandang koloni, jangan sampai dalam satu kandang koloni itu dicampur antara yang besar dengan yang kecil. Nah ini efeknya akan banyak, bukan hanya patah tulang saja tapi juga untuk pertumbuhan. Misalnya saya bilang pertumbuhan, ya ternak yang besar ya dia pasti makannya lebih banyak, kemudian dia sifatnya menjadi lebih dominan. Kasihan yang ternak yang kecil ini, jadi kompetisi untuk mengambil pakan yang diberikan oleh peternak menjadi tidak optimal. Nah menurut saya ada beberapa kandang yang bisa dibedakan berdasarkan fungsinya. Ada kandang kawin, ada
kandang anakan, ada kandang melahirkan, dan juga ada kandang isolasi, dan itu fungsinya berbeda-beda. Nah, itu dia Sobat Dokadil terkait pencegahan agar tidak terjadi patah tulang. Nah, pertanyaannya tadi, bagaimana jika sudah terjadi? Ketika sudah terjadi patah tulang, hal pertama yang kita lakukan adalah memeriksa luka yang disebabkan oleh patah tulang tersebut. Nah, luka yang disebabkan oleh patah tulang ada dua, ada luka terbuka dan ada luka tertutup. Nah, kita bahas yang pertama adalah luka terbuka. Jadi patah tulang pada luka yang terbuka ini, yang pertama kita lakukan adalah membersihkan luka-lukanya ini sehingga tidak banyak cairan darahnya, kemudian tidak ada kontaminasi abu, tanah, ataupun rumput, ataupun yang lain-lain. Nah, ini bersihkannya dengan kain yang bersih, yang steril, ataupun kain kasa. Kemudian sesudah dibersihkan, dibalut dengan kain kasa, kalau bisa kain kasa, dibalut dengan kain kasa, dan dibalutnya jangan sampai terlalu ketat. Dan satu lagi, jangan sampai memindahkan tulangnya ini jangan sembarangan, karena bisa jadi, karena dia luka terbuka ya, bisa jadi menyebabkan, karena namanya tulang kan itu tajam patahannya, bisa menyebabkan luka baru di kulit ataupun di dalam dagingnya. Kemudian sesudah dibalut, bawa ke dokter hewan untuk diperiksa tingkat keparahannya, didiagnosa bagaimana patah tulangnya, kemudian dapat diambil tindakan terhadap patah tulang yang terjadi tersebut. Langkah selanjutnya adalah berikanlah obat hewan sesuai resep dan anjuran dari dokter hewan, dan jangan sekali-kali memberikan obat kepada hewan dengan sembarangan tanpa anjuran dokter hewan, karena ini akan merugikan hewan itu sendiri dan juga merugikan Anda juga. Nah, bagaimana dengan luka dalam? Maksudnya ini luka dalam, tulangnya tidak keluar dari dalam daging ataupun dari dalam kulit. Nah, ini tindakan yang perlu kita lakukan adalah dengan pertama memeriksanya juga, memeriksa di mana letak tulang yang patah. Jangan digerak-gerakkan sehingga menyebabkan patahannya menjadi lebih parah ataupun menyebabkan luka baru di dalam kulit ataupun dagingnya. Kalau bisa seperti tadi, balut dia pelan, jangan terlalu ketat, kemudian langsung bawa ke dokter hewan. Sobat Dokadil, sebelum kita melakukan tindakan pengobatan terhadap patah tulang, ada ini saran saya yang pertama harus kita lakukan sebenarnya. Ini harusnya yang kita pikirkan sebelum kita melakukan pengobatan. Yang pertama terkait harga ternaknya, kemudian biaya pengobatannya. Nah, yang kedua ini harus kita pertimbangkan. Jangan sampai harga pengobatannya jauh lebih tinggi dengan harga ternaknya. Maksudnya gini ya, Sobat Dokadil. Ya, kita kan beternak untuk mencari keuntungan. Di mana keuntungannya misalnya dari bobot badan ataupun dari produksi susunya kalau kambing perah atau sapi perah. Nah, kita harus hitung-hitung dulu, kalau kita berikan pengobatan, apakah kita masih untung? Nah, kalau nyatanya kita rugi, ya kalau saran saya sebagai dokter hewan, ya kita sembelih saja. Karena ya namanya kita beternak, kita mencegah kerugian. Ya daripada kita mengeluarkan uang lebih banyak lagi, terus produksinya juga belum tentu naik, itu kan merugi tuh. Ya daripada itu langsung kita potong saja, kita sembelih saja, kemudian kita jual dalam bentuk daging misalnya. Namun itu berbeda argumen saya jika hewan ternak tersebut sudah dijadikan sebagai hewan kesayangan ataupun companion animal ataupun sudah dianggap keluarga. Ya, jujur saja kalau kita sudah menganggap hewan ternak tersebut sebagai keluarga kita, ya duit berapapun, duit sebesar apapun akan kita keluarkan agar dia tetap hidup. Cuman satu lagi, yang namanya makhluk hidup, punya hidup, pasti mati. Jangan sampai kita berharap
ternaknya kita ini hidup kekal abadi, ya enggak juga. Kita manusia juga bisa mati kok. Gimana Sobat Dokadil? Jika Sobat Dokadil suka video ini, silahkan tekan tombol like-nya. Jika Sobat Dokadil masih ada pertanyaan, silahkan klik di kolom komentar. Jika Sobat Dokadil merasa video ini bermanfaat, silahkan Sobat Dokadil sebarkan video ini sehingga manfaatnya menjadi lebih luas lagi. Dan bagi Sobat Dokadil yang baru menonton video ini ataupun belum subscribe channel Dokadil Institute, mohon kiranya untuk mensubscribe channel Dokadil Institute, karena channel ini kita buat dan kita dedikasikan untuk seluruh peternak yang ada di seluruh Indonesia. Demikian Sobat Dokadil, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.